Saya dulu anak broken home. Dulu sangat dendam untuk papa saya. Saya sampai-sampai ikut bela diri. 2 kejuruan yang saya ikut jiu-jitsu yang dari Jepang, saya ikut juga karate. Tujuannya hanya untuk supaya saya bisa memukul papa saya dan pukul perempuan-perempuan yang di bawahnya. Papa saya tinggal ke mama saya dari kami masih kecil. Saya bilang, "Mama, saya suatu saat besar, saya akan pukul papa saya." Dan saya sangat benci dengan papa saya. Saya benci sekali. Saya itu dulu berpikir Berdosa. Tuhan Yesus itu pasti pakai orang itu yang cantik, terus pintar makeup, terus yang bodinya bagus-bagus. Itu pemikiran saya karena saya tidak pernah tahu tentang apa yang Tuhan lihat itu. Padahal sebenarnya Tuhan lihat hati, bukan lihat wajah itu. Orang kalau memang mau mati, meninggal, dia akan rasakan, dia bisa tahu. Saya semakin lemas, so ini apa yang kok saya rasa? Tiba-tiba, ini saya rasa ada sesuatu yang minta maaf yang mau keluar dari tubuh saya. Saya lihat begini, saya panggil mama saya mau berteriak. Mau berteriak, langsung roh saya keluar dengan sendirinya. Keluar tiba-tiba saya ada di satu tempat, dia tuh kayak dunia tetapi gelap gulita dan tidak ada orang, tidak ada cahaya, tidak ada rumah, pohon-pohon, Gelap pekat tidak gitu. ada makanan, gelap, sangat Pekat gelap sekali. Iya. Dan tempat itu mengerikan. Saya berteriak, Tuhan Yesus, saya takut di sini gelap. Kedua lagi saya berteriak, Tuhan Yesus, saya takut di sini gelap. Tuhan Yesus, tolong saya. Ketiga kali saya berteriak, Tuhan Yesus, keluarga saya belum diselamatkan. Terus saya balik ke belakang, saya mau lihat. Kalau ada satu orang, saya mau bertanya, ini kita di dunia mana? Kenapa gelap? Kenapa nggak ada orang? Kenapa nggak ada makanan, cahaya? Tuhan Yesus, kalau Engkau yang bangkitkan saya dari kematian, hari ini buktikan bahwa saya akan keluar dari rumah sakit ini tanpa bayar sepersen pun. Saya bersaksi di pasar-pasar tentang mati suri saya. Banyak orang dipulihkan dari kesaksian saya. Dan saya selalu pulang ke rumah, saya bilang, Tuhan Yesus, semua kesaksian itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, bukan untuk kesenangan saya dibanggakan, tidak. Terus Papa Pendeta itu balik ke belakang dan bilang, kamu yang mau dipakai Tuhan? Hah? Saya? Tuhan Yesus salah lihat nih. Saya bilang, tidak. Coba Bapak ulang lagi, Tuhan Yesus salah lihat ini. Saya orang berdosa, Bapak, saya tertawa sendiri. Bapak bilang, tidak, kamu yang akan dipakai Tuhan. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Shalom semua sahabat keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali di podcast kami Keluarga Hati Ilahi, di mana kami selalu berkomitmen untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan, khususnya di dalam hidup pernikahan, rumah tangga, dan bahkan iman kita. Dan hari ini luar biasa, kami bersama narasumber yang hari ini ternyata mengalami hal yang sama, yaitu kematian, mati suri istilahnya ya. Di saat mereka sekarang ini adalah kehidupan mereka yang kedua tentunya ya. Dan pastinya siapa yang membangkitkan mereka? Tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Dan episode yang luar biasa ini tak lama-lama lagi kami mau menyambut narasumber kita, yaitu Chani. Shalom Chani. Shalom Chani. Shalom. Dan juga tak lupa kita juga ya ada pendamping narasumber kita, yaitu Pak Agung. Shalom Pak Agung. Shalom Pak Agung. Dua-dua Kedua yang punya dari kesaksian. mereka punya kesaksian yang sama luar biasa. loh, ya, yang luar biasa. Dan tetapi di video kali ini kami ingin mengulik tentang bagaimana pengalaman mati surinya Ibu Chani, dan di video lain ada Pak Agung yang juga tak kalah menariknya. Amin. Ya. Oke, tak lama-lama lagi kita mau tahu nih, Ibu Chani ya, saya panggilnya ya. Lengkapnya namanya siapa? Chani Wilmina Unaola. Wes. Ya, kalau papa saya orang Maluku Tenggara, mama yang Papua. Luar biasa. Yes. Berapa saudara Ibu? Saya ada 6.
6. Wah, Ibu saking yang banyaknya lupa deh. dia perlu hitung. Ada 6. Ibu paling bungsu atau Saya yang tertua. Ya, kita tertarik juga nih, bagaimana sih kamu mengalami yang namanya pernah mati suri, dibangkitkan, dan dulunya kamu backgroundnya seperti apa? Boleh kita tahu? Oke, baik. Saya akan menceritakan perjalanan hidup saya sampai di mana Tuhan panggil dan Tuhan tangkap saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya dulu anak broken home. Papa saya tentara, sudah pensiun. Papa saya dulu dengan mama saya sudah pisah, dan kami hidup terpisah dengan papa sampai kami besar. Jadi kami kurang mendapatkan kasih sayang orang tua papa. Dan saya dulu sangat dendam untuk papa saya. Saya sampai-sampai ikut bela diri. 2 kejuruan yang saya ikut jiu-jitsu yang dari Jepang, saya ikut juga karate. Tujuannya hanya untuk supaya saya bisa memukul papa saya dan pukul perempuan-perempuan yang di bawahnya. Papa saya tinggal ke rumah saya dari kami masih kecil. Papa bawa perempuan, ganti-ganti pasangan terus. Pulangnya mama saya yang dipukul, dan saya mulai timbullah akar kepahitan di hati saya. Saya menangis. Saya bilang, mama, saya suatu saat besar saya akan pukul papa saya, dan saya sangat benci dengan papa saya. Saya benci sekali, dan saya sehari itu saya tidak suka lihat papa saya, mukanya papa saya tidak suka. Papa saya kalau suruh, ayah Chan tolong buatin kopi, saya jangan coba-coba disuruh. Oh, saya melawan. Setelah saya ikut bela diri, itu tambah lagi saya semakin emosinya. Iya, saya bilang, papa jangan coba-coba suruh saya nanti saya marah, saya bisa banting barang-barang di dalam rumah. Jadi papa saya bilang, oh kamu ini begini ya. Saya tidak peduli, saya keluar, saya jalan, saya tidak perlu untuk dengar orang tua papa saya nasihat. Akhirnya papa dan mama pisah. Mama saya membawa kami ke orang tuanya mama. Kami dibesarkan dengan oma-opanya mama. Jadi kita dibesarkan di situ, sekolah sampai SMA selesai. Dan saya tetap tujuannya harus membalas dendam. Saya harus pukul papa saya dulu. Akhirnya waktu saya ikut bela diri, saya pergi cari papa saya dan ketemu papa saya di satu tempat yang tidak wajar. Ada yang melapor dan saya marah, saya pergi, saya pukul perempuannya. Saya punya tonjok mukanya sampai hancur-hancur. Saya bawa uang-uangnya semua, saya bawa perhiasan-perhiasannya. Saya bilang, ini gajinya papa saya berhak untuk ambil. Saya bawa dan saya kasih ke mama saya, dan mama saya itu menangis. Mama bilang, Chani, kamu jangan buat seperti begini lagi. Mama sudah terbiasa terluka. Mama tuh sudah terbiasa terluka, dan mama selalu berdoa sama Tuhan Yesus. Sudah. Tapi tetap saya diamkan itu. Saya bilang, tidak bisa, saya harus pukul papa saya. Saya pukul setiap perempuan-perempuan yang papa saya bawa. Sehingga papa saya itu bosan dengan saya, marah. Papa saya ancam saya juga ancam papa saya. Jadi saya dulu tidak pernah takut dengan ancaman papa saya. Sekalipun papa saya itu memang jahat, suka pukul mama saya. Tapi saya tidak pernah takut setelah saya ikut bela diri. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan, tetapi bukan dari gereja GKI, dia dari gereja GBI. Dia datang dan dia nasihat saya, kamu tuh harus mengampuni papa kamu. Saya bilang, untuk apa? Mengampuni untuk apa? Ya kamu harus berdoa papa kamu tidak bersalah. Iblis yang menggoda papa kamu sehingga jadi seperti itu. Oh, saya bilang, tidak, saya tidak akan pernah berdoa papa saya. Saya bilang, saya sudah tersakiti. Dari kecil mama saya bawa saya dan adik-adik saya, kami menderita, kami sakit. Papa saya di mana? Papa saya senang-senang, nggak pernah dikasih gaji. Saya itu sudah menjadi darah daging dan saya tidak perlu nasihat kalian. Lama-lama saya terus didatangi lagi oleh hamba Tuhan ini. Saya itu bosan, kadang bosan kenapa dia datang terus, bawa nama Tuhan terus lagi ke sini. Jadi akhirnya semakin lama saya tetap didoakan oleh hamba Tuhan ini, dan saya mulai pikiran yang kacau. Saya mulai karena sudah sakit hati, saya tidak tahu mau lampiaskan kemana. Saya ikut teman-teman saya. Teman-teman saya mengajak kita merokok. Pergaulan buruk ya? Iya, pergaulan yang buruk. Mengajak mabuk-mabukan.
Dan disitulah saya mulai kenal pacar. Umur berapa itu waktu itu? 20-an. Oh, masih Iya. muda belia lah ya. Iya. Disitulah saya sudah tidak kontrol lagi emosi saya sudah terbawa arus yang begitu jauh. Dan saya sudah lupa dengan permasalahan papa saya. Kadang kalau mabuk, saya ingat, saya bilang, saya pukul itu teman-teman, saya bilang, saya pukul papa saya pukul papa saya, begitu. Terus, jadi puji Tuhan, hamba Tuhan ini datang lagi. Dia datang terus, tiba-tiba ada lagi seorang perempuan, 2 orang. Mereka datang, kami cerita-cerita firman. Saya itu memang orang Kristen, tapi saya bodoh tentang firman Tuhan, saya tidak tahu tentang Alkitab itu gimana. Mereka datang, mereka bawa Alkitab, mereka cerita-cerita, Cani kamu tuh baik, kamu tuh cantik. Saya bilang, oh memang saya cantik, saya bilang gitu, karena saya memang orangnya suka kayak sedikit dandan, dandan, merasa diri cantik kayak gitu. Terus besok-besoknya mereka datangi saya lagi, terus mereka bilang, Cani mau tidak kita ajak ke gereja? Hah? Saya gereja mana dulu? Kita di gereja atas. Pertama kali saya ikut ibadah itu di gereja Pentakosta. Itu di Papua, salah satu gereja di Papua. Saya ikut. Lama-lama sudah ikut Tuhan, sudah mulai beribadah. Lama-lama jatuh lagi. Mulai lagi merokok, acara. Dimana kalau ada acara itu saya selalu pergi karena melampiaskan sakit hati. Saya kan anaknya tidak tahu gitu, tapi karena sakit hati dari seorang papa yang membuat saya itu akar kepahitan itu tersimpan, sehingga saya lampiaskan dengan hal-hal kayak begitu. Akhirnya setelah saya menjalani itu, saya tes kerja pertama, saya diterima di salah satu kantor di FRI Jayapura. Saya kerja, tetapi ini waktu saya kerja itu mau tes, saya bilang, Tuhan, saya ingin kerja supaya saya dapat gaji, saya mau kasih persembahan di gereja. Sudah kerja, dikasih pekerjaan, saya lupa sama janji itu. Saya pakai uang itu untuk dengan teman-teman poya-poya. Kami pergi ke tempat-tempat karaoke. Akhirnya saya sudah lupa dengan janji itu. Tuhan tegur saya. Pertamanya motor saya itu ada teman saya pinjam, ditabrak kontainer, rusak. Terus dia kasih uangnya tidak seberapa untuk bayar itu, saya marah. Tapi karena sahabat, ya sudah saya mengalah dan saya bilang, biar aja, motornya dibiarkan di bengkel, saya tidak peduli lagi. Nanti saya beli baru. Tetapi Tuhan, lama-kelamaan Tuhan ambil semua yang sudah diberikan buat saya, diambil kembali. Ya, jadi tadinya saya punya motor, saya punya HP itu sampai berapa tuh, laptop semuanya lengkap. Tapi setelah saya lupa dengan janji itu, Tuhan ambil kembali semuanya secara perlahan-lahan. Tiba-tiba waktu itu oma saya telepon, Chan ada KKR mini, ini oma undang ke rumah, kamu boleh ikut, kamu harus ikut. Aduh, saya ini bosan, saya ini paling tidak suka sama oma saya karena selalu saja pasti cerita Tuhan dan Tuhan. Terus saya bilang iya, tapi oma saya itu punya karunia yang bisa dia tahu bahwa nanti saya tidak akan datang. Dia telepon lagi, Cani ini sudah sore, kamu harus siap-siap sekarang, datang mana mamamu? Saya sudah ganas sekali ini, oma ini selalu saja suruh orang pergi ibadah, suruh KKR segala macam. Sudah saya kasih mamaku, itu suruh Cani itu siap, hari ini ada KKR, ini hamba Tuhan dari Manado, luar biasa ya. Sudah, akhirnya mama, iya baik-baik, nanti saya suruh, karena memang saya orangnya sayang mama, saya tidak mau membuat mama tuh sakit hati lagi. Jadi saya apa yang mama suruh saya tetap kerjakan. Saya pergi, akhirnya saya mandi, saya pergi. Itu tahun 2019. Bapak Pendeta Amos Balamu itu bapak rohani saya pertama kali. Jadi mereka undang dan sudah saya datang, itu belum ada jemaat, belum ada orang-orang, cuma oma saya dan ada satu pasang suami istri. Mereka datang, duduk, kami tunggu-tunggu, kaget begini, ya sudah, pastornya datang dengan tim. Sudah waktu ibadah, tiba-tiba waktu ibadah itu, pendetanya bilang, saya mau tutup ibadah ini, tetapi ini ada suara Tuhan. Roh Kudus suruh saya harus berdoa seorang anak perempuan
dia akan dipakai di Papua sangat dahsyat. Saya tidak berpikir itu saya, karena saya taunya, saya itu dulu berpikir Berdosa. Tuhan Yesus itu pasti pakai orang itu yang cantik, terus pintar makeup, terus yang bodinya bagus-bagus. Itu kayak begitu yang pemikiran saya, terus yang hidupnya baik. Terus saya sembunyi di belakang, ada saudara saya sembunyi. Saya lihat mereka, body mereka bagus, dalam hati cantik, dan pasti Tuhan Yesus itu pilih-pilih muka begitu. Pasti Tuhan Yesus itu suka lihat perempuan itu dari cantik-cantiknya begitu. Itu pemikiran saya, karena saya tidak pernah tahu tentang apa yang Tuhan lihat itu. Padahal sebenarnya Tuhan lihat hati, bukan lihat wajah itu. Terus saya lihat, terus pendeta itu bilang sambil dia tutup mata, dia tangannya bergerak. Terus dia bilang begini, Roh Kudus suruh hari ini saya harus berdoa perempuan itu dan mengurapi dia. Saya tidak akan tutup ibadah ini sebelum saya mengurapi dia. Terus pendeta ini, puji Tuhan luar biasanya, dia memiliki karunia nabiah. Setiap orang itu dapat pernyataan Tuhan, dan itu benar. Saya sendiri melihat, kok dia bisa tahu dosa orang itu, kok dia bisa tahu orang ini begini. Terus dia pegang ibu-ibu, ada ibu-ibu beberapa orang dan bapak-bapak, dia pegang, dia sebut, kamu jangan melakukan dosa ini, dia sebut langsung. Terus orang itu bilang, iya benar-benar. Jadi saya semakin takut, kok orang ini saya tahu setiap apa yang terjadi di hidup kita. Terus dia waktu sudah selesai, dia bilang, perempuan itu ada di sini, Tuhan suruh dia hari ini harus diurapi. Waktu dia angkat tangan, saya lihat tangannya bergetar, dan ya puji Tuhan kan, dulu saya tidak mengerti tangan bergetar kenapa. Padahal itu kan Roh Kudus sedang melawat. Ya, jadi waktu dia tutup mata dan dia berkata, di depan sini tidak ada, sambil tutup mata. Dia bilang, sini tidak ada, Tuhan bilang, tetapi dia ada di sini. Saya sudah takut, kok napas saya yang gugup. Terus Papa Pendeta itu balik ke belakang dan bilang, kamu yang mau dipakai Tuhan? Saya? Tuhan Yesus salah lihat nih. Tidak. Coba Bapak ulang lagi, Tuhan Yesus salah lihat ini. Saya orang berdosa, Bapak. Saya tertawa sendiri. Bapak bilang, tidak, kamu yang akan dipakai Tuhan. Cepat kesini, Bapak mau doakan kamu dan mengurapimu. Saya bingung, ini urapi apa namanya? Itu urapi itu apa itu? Karena kami tidak pernah, tidak pernah dijelaskan tentang diurapi itu apa. Akhirnya saya dipanggil untuk ke depan. Semakin saya mau ke depan, semakin saya ketakutan. Macam ada sesuatu yang bilang, jangan kamu pergi. Jadi saya dalam dua bulan ada suara yang bilang datang, ada yang bilang jangan kamu pergi. Jadi saya saking bingungnya, mau dengar yang suara mana ini. Jadi saya tidak mau bahwa pendetanya bilang cepat kesini, kamu harus didoakan. Terus saya ketakutan mau waktu ke depan, saya langsung berlutut. Saya kayak rasa tidak layak begitu. Saya berlutut, saya menangis. Tiba-tiba saya lihat gambaran perempuan Samaria yang pernah datang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu itu. Kok tiba-tiba saya lihat gambar itu? Itu tambah saya menangis lagi. Saya langsung berlutut, saya bilang, Bapak Pendeta, saya ini orang berdosa, saya tidak layak untuk dipakai Tuhan. Saya takut, saya bilang gitu. Terus Bapak Pendeta bilang, tidak, karena ini kamu harus diurapi, kamu harus didoakan, Tuhan akan pakai kamu, Tuhan Yesus mengasihimu. Sudah waktu Bapak Pendetanya tunduk dan dia berdoa dia mengurapi saya, Bapak Pendeta itu kasih satu ayat firman buat saya. Dia bernubuat kepada saya, kamu akan seperti Nabi Daud. Kamu suka duduk dalam penyembahan, kamu akan terus kamu suka duduk di dalam pujian penyembahan, kamu akan seperti Daud. Kerajaanmu tidak akan pernah terkalahkan, kamu tetap kuat. Terus saya tertawa. Kenapa saya dikasih firman tentang Daud? Saya kan pernah dengar tentang Daud kan laki-laki, kenapa saya selesai itu saya didoakan. Waktu saya mau lihat kembali Pak Pendetanya, saya kaget, karena bukan Pak Pendetanya lagi, saya lihat Tuhan Yesus. Lihat saya begini terus senyum. Saya takut lagi, saya tunduk ke Tuhan, ampuni saya orang berdosa, saya sudah kotor Tuhan, saya sudah kotor. Tapi itu sedihnya di situ.
Saya tidak peduli dengan orang-orang yang ada di situ. Saya menangis. Karena yang saya menangis kenapa? Begitu banyak yang ada di situ, kenapa Tuhan tidak pakai mereka? Mereka orang yang hidupnya baik, tidak seperti saya yang kotor. Tetapi kenapa Tuhan pilih saya? Sudah, waktu saya didoakan, selesai Bapak Pendetanya bilang, kamu harus jaga urapan itu. Karena tidak sembarangan urapan itu dipercayakan Tuhan atas setiap orang. Amin. Saya tidak mengerti, sudah akhirnya pulang 2019 gitu. Pas besoknya bulan depannya bulan Desember. Saya bilang sama Mama, saya mau ke kampungnya Mama. Kampung Mama saya kan di Biak. Saya mau ke kampungnya Mama, saya ikut Desember di sana. Waktu saya ke sana, ikut Natalan aman-aman. 31 malamnya saya lupa lagi. Kami di sana mereka bilang kalau keluarga yang baru pertama kali datang dari jauh harus minum anggur. Jadi saya dikasih anggur. Iya, saya tidak mau tapi dipaksa. Akhirnya saya minum anggur karena saya ingat Bapak Pendetanya bilang, kamu harus jaga urapan itu karena Tuhan tidak sembarang mengurapi orang. Ya, terus saya minum 1 kali, minum 2 kali. Tiba-tiba saya rasa ada sesuatu keluar di tubuh saya. Kenapa saya punya hati ini jadi takut kembali, tidak seperti biasanya. Sudah tidak ada damai sejahtera lagi, saya jadi ketakutan gitu. Terus sudah selesai tahun baru itu, saya siap-siap pulang. Pas itu 2020 bulan Januari, selesai tahun baru, kami langsung ikut kapal pulang ke Jayapura. Saya pulang langsung ke Sentani. Tiba-tiba lewat beberapa minggu itu saya tidur di ruang tamu. Pagi-paginya saya bangun, dada saya sebelah kanan ini sakit. Sakitnya minta ampun. Terus tiba-tiba minta maaf, ada sedikit batuk, ada darah sedikit keluar. Wah, itu tambah saya takut lagi karena tidak pernah kayak begitu. Saya menangis, Mama, ayo Mama bangun, cepat kalian bangun semua. Ini kenapa ini, lihat saya ada batuk, ada darahnya. Masih semakin takut. Terus Mamaku, wah, kenapa ini kamu bisa batuk darah? Sudah, Mama juga tidak tahu ceritanya ya saya minum di sana. Terus saya dibawa ke rumah sakit oleh ipar-ipar saya. Karena saudara-saudara perempuan saya, mereka sudah berkeluarga. Suami mereka dan saudara perempuan mereka yang antar saya ke rumah sakit di Sentani, itu rumah sakit Ioware namanya. Pergi ke sana penuh, dibawa dirujuk disuruh ke rumah sakit AB penuh lagi. Terus terakhirnya mereka bilang coba ke rumah sakit Bayangkara. Kami pergi lagi ke sana. Itu dalam perjalanan itu saya baru pertama kali seumur hidup lihat maut. Ternyata maut itu kayak manusia, tapi dia gelap, wajahnya hitam, mengerikan. Dia malaikat maut ya? Iya. Saya waktu tertidur di mobil itu sambil dalam perjalanan mau dibawa ke rumah sakit, saya balik begini, wih, dia ada di samping saya. Dia bilang, kamu itu milik saya. Saya takut lagi, saya tutup mata. Tuhan Yesus tolong saya. Gitu. Saya balik lagi ke sana, dia ada di samping lagi. Kamu itu milik saya. Dia sudah tertawa. Jadi kita jangan bilang maut itu santai-santai. Dia tuh senang, happy kan. Kalau jiwa itu menjadi miliknya dia, wah dia sangat senang sekali. Saya balik, saya ketakutan. Saya bilang cepat bilang sopirnya balap. Pada saya sudah sakit, sudah tambah lemas. Sampai tiba di rumah sakit Bayangkara Kota Raja, puji Tuhan ada UGD-nya ada kosong. Mereka langsung bawa tempat tidurnya, tarik depan, saya naik dan didorong ke dalam UGD. Saya dikasih infus oksigen. Saya seumur hidup tidak pernah namanya sakit rumah sakit pakai oksigen. Baru pertama kali kejadian ini saya pakai oksigen. Dan saya ketakutan. Saya bilang sama pas tiba-tiba loh berapa jam mama aku datang dengan adiknya. Saya bilang, Mama, saya tidak mau pakai begini. Saya mau napasnya yang Yesus punya. Saya tidak mau kayak begini. Mama bilang, oh tidak bisa, kamu harus pakai itu. Jangan melawan. Sudah, saya menangis. Saya sudah ketakutan. Kenapa saya takut? Hati saya ini semakin takut. Tambah lagi saya lihat bayangan hitam itu, saya semakin takut. Terus dokternya bilang, Ibu, ini dia harus didorong dan dirawat di ruang bedah wanita. Sudah malamnya, saya didorong ke ruangan bedah wanita, terus dipasang oksigen lagi.
tiba-tiba, jadi sudah dirawat sudah beberapa hari. Jadi tiba-tiba pagi itu saya sendirinya padam infus, saya sendiri ke kamar mandi, saya sendiri mandi. Saya juga tidak tahu, kayak ada dorongan roh begitu. Bisa mandi kan? Iya, suruh saya mandi, sebenarnya kan tidak boleh. Iya. Jadi saya mandi sendiri, terus saya kembali keluar. Terus mama saya lihat, "Chani, kamu mandi?" Saya tidak bicara, saya cuma senyum. Langsung saya ke tempat tidur, saya pakai bedak sendiri, saya pakai hand body. Dan di sini saya melihat bahwa orang kalau memang mau mati, meninggal, dia akan rasakan, dia bisa tahu. Kayak ada dorongan roh yang akan mengantar dia melakukan hal kayak begitu. Saya pakai hand body, saya pakai bedak, terus saya tidur. Saya bilang, "Mama, pasang oksigen lagi." Saya pasang oksigen. Waktu dipasang oksigen, saya lihat mama saya lihat adik saya yang berikut saya, nomor 2. Saya lihat dia. Terus tiba-tiba, kok saya rasa badan saya nih semakin lama semakin lemah. Kenapa saya mau angkat tangan saya, kok semakin lemah, tidak bisa bergerak lagi. Saya semakin lama mau angkat tangan sebelah kanan, sebelah kiri, tiba-tiba semakin lemas. Saya semakin lemas. So ini apa yang kok saya rasa? Tiba-tiba, ini saya rasa ada sesuatu yang minta maaf yang mau keluar dari tubuh saya. Saya lihat begini, saya panggil mama saya mau berteriak, "Ma," langsung roh saya keluar dengan sendirinya. Keluar tiba-tiba, saya ada di satu tempat, dia tuh kayak dunia, tetapi gelap gulita, dan tidak ada orang, tidak ada cahaya, tidak ada rumah, pohon-pohon, Gelap pekat tidak gitu. ada makanan, gelap, sangat Pekat gelap sekali. Iya. Dan tempat itu mengerikan. Saya berteriak, Tuhan Yesus, saya takut, di sini gelap." Kedua lagi saya berteriak, Tuhan Yesus, saya takut, di sini gelap, Tuhan Yesus, tolong saya." Ketiga kali saya berteriak, "Tuhan Yesus, keluarga saya belum diselamatkan." Terus saya balik ke belakang, saya mau lihat. Kalau ada satu orang, saya mau bertanya, "Ini kita di dunia mana? Kenapa gelap? Kenapa nggak ada orang? Kenapa nggak ada makanan, cahaya?" Dan saya balik ke belakang, nggak ada orang. Saya ditarik oleh maut. Ini kami mau jalan ke satu jalan panjang, itu kayak terowongan, tetapi gelapnya minta ampun. Saya tidak tahu apakah itu mau dibawa ke neraka, saya kurang tahu. Dan dia tarik saya, dan saya bilang saya tidak mau, saya berusaha untuk lepas, tapi dia tarik saya. "Tuhan Yesus," saya angkat tangan. "Tuhan Yesus, saya janji, saya tidak akan pernah melawan Tuhan Yesus lagi." Nggak ada suara. Sampai ke-5 kali saya ngomong sama seperti yang ke-4 kali. Tuhan Yesus, saya janji, saya tidak akan pernah melawan Tuhan Yesus lagi." Tiba-tiba saya dengar suara dari sebelah kanan. Suara itu besar kayak guntur, dan suaranya lembut, penuh kasih sayang. Suara itu berkata, "Baiklah, aku akan mengembalikan rohmu ke dalam tubuhmu, tetapi engkau harus bertobat dan melayaniku." Tiba-tiba roh saya ini kembali ke tubuh di atas rumah sakit, dan saya waktu roh itu masuk, saya kayak kaget. Kayak kaget begitu, gak kaget karena dia baru bersatu dengan tubuh yang panah. Akhirnya saya kaget. Terus saya hilang kesadaran. Ternyata kita kalau roh kita, nyawa kita kembali lagi, kita akan hilang kesadaran dulu. Lewat berapa jam kemudian baru saya ingat satu persatu. Tapi sewaktu saya sadar itu, tiba-tiba kepala saya dipegang. Chani, banyak orang. Saya ketakutan, mereka panggil Chani. Saya takut, saya bilang, "Apakah nama saya Chani?" Saya bilang begitu. Karena hilang ingatan. Langsung ingat ya? Iya, sudah tidak ingat. Chani, mereka pegang kepala saya. Waktu saya tanya mama saya, mama bilang itu suster-suster, juga keluarga, sama mama yang pegang kepala. Gitu. Ya, saya ketakutan, mereka bilang Chani. Saya takut, saya bilang, "Kenapa mereka panggil nama saya Chani?" Begitu. Terus lewat berapa jam kemudian, dokter datang, dokter periksa, terus saya tidak tahu dikasih obat apa. Saya tertidur sampai pagi. Waktu saya pagi itu saya bangun, tiba-tiba dokter lagi datang, beberapa jamnya dokter datang. Dokter sebut, "Chani, selamat pagi." Saya tidak senyum, cuma lihat dokter. Terus saya lihat mama saya duduk, tapi saya belum begitu kenal. Terus lihat adik saya lihat keluarga saya lihat, mereka kayak orang asing buat saya. Tiba-tiba
Dokternya tanya, Chani, ini siapa? Tunjukkan ke mama. Saya lihat mama, saya rasa kenal, tapi belum begitu kenal baik. Ini siapa begitu? Terus ada suara yang bilang sama saya, Chani, itu mamamu. Saya lihat dokter, saya bilang itu mama. Nah, terus dokter tanya, ini siapa? Sebut adik saya yang nomor 2. Saya lihat dia, saya bilang orang ini saya kenal, tapi di mana begitu? Sudah tidak asing buat saya. Suara itu bilang, itu Christine adikmu. Saya bilang sama dokter, ini Christine, tapi saya tidak sebut adik. Dari situ terus dokter bilang sama mama, harus banyak cerita sama dia, karena dia baru dari alam tidak sadar ke alam sadar. Akhirnya puji Tuhan, beberapa jam kemudian, saya lihat mama baik-baik. Lama-kelamaan saya lihat, perhatikan, dan saya mulai sadar. Saya lihat mama, ini mama bilang, iya ini mama. Saya lihat mama, saya punya air mata jatuh. Saya padam impus, saya turun langsung berlutut di bawah kaki mama saya peluk kuat-kuat. Mama, ampuni saya. Selama ini mama selalu nasihat saya melawan. Saya janji hari ini mama, saya tidak pernah melawan mama sama Tuhan Yesus lagi. Dan mama harus doakan saya, karena saya sudah lihat tempat dunia orang mati, orang-orang yang tidak bertobat. Mama, saya takut. Saya tidak mau kembali ke dunia itu. Saya sudah lihat tempatnya. Saya takut mama. Langsung mama, ya kalau itu kan kita berdoa. Saya dan mama berdoa. Minta maaf sebelum waktu itu mama bersaksi. Mama waktu saya sudah pulang, keluarga saya sudah ditelepon, Chani sudah tidak ada lagi. Jadi dokter udah nyatakan meninggal. Iya, jadi keluarga saya, mama saya bilang dikabarin. Tidak. Iya, sudah telepon ke keluarga. Om saya yang tentara juga, mereka sempat mau siapin rumah, mau siapin tempat tidur untuk bawa pulang jenazah saya. Terus mama sudah telepon ke keluarga semua di Papua, keluarga telepon, Chani sudah tidak ada. Keluarga saya, adik-adik kandung saya menangis. Terus tiba-tiba mama dengar ada suara 2 kali di samping telinga mama bilang begini, jangan takut, Chani cuma pergi sebentar, nanti dia balik. Kedua lagi ngomong yang sama, jangan takut, Chani pergi, nanti dia balik. Terus mama pegang ibu jari kaki saya sebelah kanan. Mama bilang, Tuhan Yesus, kalau kaki ini yang selama ini Chani salah jalan, ampuni dia, kasih dia kesempatan. Dan luar biasa doa seorang ibu buat saya. Doa mama cuma lewat kata-kata, tetapi luar biasa bisa sampai tembus ke telinga Tuhan Yesus. Tuhan jawab hari itu juga. Saya kembali dari dunia orang mati, kembali ke tubuh ini dan dikasih karunia kesempatan untuk bertobat. Sebenarnya saya berpikir saya ini siapa? Banyak orang yang meninggal, menangis sampai mau ingus, jatuh-jatuh sampai apapun juga air mata tidak akan dibangkitkan. Terlambat dia. Iya, sampai mau bunuh diri, sampai mau apapun juga Tuhan tidak akan bangkitkan. Tetapi kalau saya perempuan bersina ini, perempuan kotor ini bisa Tuhan kembalikan dengan syarat saya. Jadi saya ini dipanggil Tuhan bukan dengar khotbah orang pendeta, tidak. Saya sendiri dengar Yesus yang bilang, baiklah, aku akan mengembalikan rohku ke dalam tubuhmu, tetapi engkau harus bertobat dan melayaniku. Dia yang suruh saya. Dan sudah akhirnya mama doakan saya peluk kaki mama saya kuat-kuat, saya minta maaf. Dan saya kembali duduk di atas tempat tidur rumah sakit. Saya angkat kedua tangan saya bilang, Tuhan Yesus, saya berdoa, hari ini saya nasarkan masa muda saya untuk Engkau. Saya hari ini nasarkan hidup saya untuk Engkau. Saya janji saya tidak akan pernah melawan Tuhan Yesus dan Mama. Kalian berdua dalam hidup saya yang sangat berharga. Saya tidak akan pernah melawan Tuhan Yesus dengan Mama. Saya janji Tuhan, saya tidak akan pernah melawan kalian. Sudah selesai, saya bilang, Tuhan, saya siap Engkau utus, bawa saya kemana yang Kau mau. Sudah amin. Tiba-tiba dokter datang, dokter bilang, oh puji Tuhan, ini Chani orang Kristen, dokternya. Ini Chani sudah boleh pulang. Hasil darahnya semuanya normal, semua bagus. Sekarang kendala kita mau pulang, butuh uang 3 juta untuk bayar administrasi. Karena saya waktu itu kan masih musim KPS, itu khusus kartu sehat untuk Papua. Saya tidak punya. Tiba-tiba bagian administrasi datang bilang bahwa ibu harus bayar 3 juta. Wah,
Saya duduk di tempat tidur itu, saya bilang, Tuhan, mama saya seorang janda. Dia tidak punya uang yang banyak. Saya bilang, mama uang berapa di situ? Mama bilang 100.000. Ya kami doa atas uang itu. Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau Engkau yang bangkitkan saya dari kematian, hari ini buktikan bahwa saya akan keluar dari rumah sakit ini tanpa bayar 1% pun. Puji Tuhan, tiba-tiba teman saya telepon lewat mama. Saya dengar katanya Chani sudah sadar kembali. Iya. Oh iya mah. Terus gimana? Mama jelaskan gini-gini, mau pulang di Bali. Oh ya, kalau itu saya cepat buat KPS-nya dia. Dia ketik bawa KPS-nya, tiba-tiba beberapa jam dia sudah datang, dia kasih KPS-nya saya ke mama. Kami kasih ke itu langsung tidak bayar 1% pun. Tuhan Yesus ajaib dan dahsyat. Sekarang kita mau pulang lagi, kendalanya nggak ada mobil. Ini lagi tantangan. Saya bilang yang sama, Tuhan Yesus, kalau Engkau yang bangkitkan saya dari kematian, hari ini kasih mobil gratis. Tiba-tiba adik laki-laki saya nomor 4 datang dengan istrinya. Mama kami dengar katanya sudah sadar, kami datang melihat. Oh ya, mama cerita-cerita terus sudah. Mama bilang ini sekarang kita sudah mau pulang, tapi nggak ada mobil, soalnya uang cuma 100.000. Terus adik ipar saya bilang, ma, kami udah pakai mobil di luar, nggak ada orang, kita berdua sendiri. Oh ya udah, nyimpan, ayo kita bawa pulang kakak. Jadi mereka, puji Tuhan, kita pulang, mobil Yesus sediakan gratis. Dan akhirnya saya waktu pulang ke rumah, memang keluarga saya agak sedikit takut-takut karena mereka bilang itu kakak tuh mati bangkit, kita takut dekat dia. Jadi mereka jarang duduk dekat saya sampai lama-lama akhirnya mereka terbiasa kita berkumpul lagi. Disitulah saya menangis untuk Tuhan. Mama seorang pahlawan yang luar biasa buat saya. Dan saya bilang, Ma, saya minta maaf, saya sudah tidak beribadah di gereja yang lama, saya mau ke gereja yang baru, saya mau ibadah di GBI, Ma. Ma bilang, ya, keselamatan tuh masih mencari, terserah cari maupun. Itu pilihan Chani. Sudah, akhirnya saya dibawa ke situ, saya didoakan, dan saya dibaptis oleh seorang pendeta, itu Bapak Sarani saya, Bapak baptis saya, dia orang Sentani, dia baptis saya. Dan mulailah di situ Tuhan bawa pertama saya bersaksi di gereja-gereja sampai banyak orang GKI semuanya, banyak yang datang undang ke rumah-rumah untuk minta dengar kesaksian saya. Terus keluarga. Akhirnya puji Tuhan, saya mulai melayani. Saya ikut oma saya yang tadinya ajak saya ke KKR. Saya dituntun oleh oma, saya dibawa ikut ibadah di salah satu gereja GBI. Orang tua rohani saya itu pada waktu itu yang mendidik saya sampai hari ini saya bisa berdiri itu orang Manado. Jadi saya dituntun, saya dipercayakan di WL, saya dipercayakan Tuhan penginjilan yang tadinya saya malu. Karena saya kan orangnya dulu suka berdandan, gaya-gaya. Biasa yang berdiri khotbah-khotbah kayak gitu di pasar-pasar. Apalagi kena hujan, orang lalu lalang. Terus akhirnya saya dipercayakan Tuhan, saya bersaksi di pasar-pasar tentang mati suri saya. Banyak orang dipulihkan dari kesaksian saya, dan saya selalu pulang ke rumah, saya bilang, Tuhan Yesus, semua kesaksian itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, bukan untuk kesenangan saya dibanggakan, tidak. Saya waktu itu sampai saya khotbah di pasar-pasar, saya bersaksi, akhirnya lama-lama saya dituntun dibawa lagi oleh seorang ketua penginjilan, itu juga jadi bapak rohani saya, Pak Felix Maralending. Saya ikut mereka untuk penginjilan. Terus saya bilang, aduh Tuhan, saya ini nggak tahu penginjilan, saya takutnya kalau bapak ini suruh saya penginjilan. Awalnya mereka panggil saya untuk menyanyi, bantu menyanyi, karena memang Tuhan kasih saya talenta kalau dia menyanyi. Iya, saya WL. Saya akhirnya menyanyi juga di pasar-pasar untuk penginjilan, dan saya sangat senang. Akhirnya Tuhan percayakan saya lagi untuk khotbah di pasar-pasar. Saya bersaksi tentang mati suri saya. Awal itu saya pernah pertama kali penginjilan, saya hampir ditembak oleh salah seorang anggota. Dia mabuk. Saya pegang Alkitab, saya mau ditembak waktu itu. Dia bilang, kalau kamu bicara firman lagi, saya tembak kamu. Saya kok tiba-tiba saya ini heran, saya tidak rasa takut. Tetapi wah,
hati saya ini semakin membara terbakar untuk berkhotbah. Saya pegang Alkitab di atas tangan saya. Waktu saya lihat ke awan begini, saya lihat awan itu terbuka. Saya lihat wajah Yesus senyum begini. Itu buat saya tidak. Stefanus ya. Iya, jadi saya tidak takut mati lagi. Langsung saya angkat Alkitab, saya bilang, Bapak boleh tembak saya. Hari ini saya mati, saya masuk surga. Tetapi bagaimana dengan jiwa-jiwa yang ada di pasar ini? Saya tetap pegang itu Alkitab dan saya Roh Kudus bilang, khotbah. Aku perintahkan khotbah. Saya khotbah, saya tutup mata, saya tambah khotbah lagi. Dia sudah kasih tarik pelatuk begini. Tiba-tiba ada orang-orang di situ, orang-orang masyarakat di situ. Mereka tarik dia, mereka bilang, kamu ini sudah salah. Itu dia seorang hamba Tuhan. Dia anak muda yang sedang berbicara untuk Papua ini dipulihkan. Akhirnya waktu lewat beberapa bulan kemudian kami datang kembali khotbah di situ. Saya tidak takut. Saya akhirnya pulang ke rumah itu saya semakin cinta penginjilan. Wah, ditaruh di gereja untuk well-well, lama-lama ibadah di dalam organisasi apapun. Kok saya tidak senang, lebih senang ke yang pasar-pasar. Keluar ya. Akhirnya aduh, saya bilang, Ma, kenapa ya? Saya kok kalau ditaruh di dalam gereja saya gelisah gitu. Tetapi kalau saya keluar di pasar-pasar, tambah senang sekali. Mama bilang itu pilihan. Kalau memang Tuhan taruh kau di pasar, pergilah ke pasar. Mama mendukung. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya tidak perlu dengan kecantikan saya. Saya tidak perlu dengan status saya dulu apa, pegawai atau apa, saya tidak perlu. Sekarang saya pakai hidup ini untuk Engkau. Saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Engkau sampai saya mati. Dan akhirnya saya penginjilan lewat berapa bulan kami kembali. Orang yang mau tembak saya itu, keluarganya datang minta maaf. Karena waktu dia mau tembak saya, dia pulang ke rumah, dia keluar langsung dia ditabrak sama mobil, langsung meninggal. Tapi kami tidak marah. Waktu itu pendeta saya bilang, kamu harus lepas pengampunan. Saya bilang, saya mengampuni, saya tidak marah. Jadi semakin lama saya dipercayakan Tuhan. Meninggal orang itu? Iya, meninggal. Dia ditabrak. Belum sempat bertobat itu. Jadi Tuhan bela firman-Nya dan bela saya. Karena akhirnya di situ lama-kelamaan, saya lebih cinta turun-turun ke pasar. Saya khotbah di kapal-kapal putih. Saya sempat khotbah di kapal sinabung. Itu banyak sekali orang yang dengar kesaksian itu diberkati. Saya khotbah di pasar Serui. Saya berangkat lagi. Jadi saya dengar suara Tuhan suruh ke kota ini, baru saya pergi. Saya harus bawa puasa dulu. Saya bertanya, Tuhan, kota mana saya harus pergi? Tuhan bilang ke ini. Saya ke Serui. Itu saya berhadapan dengan orang yang ilmu, suka belajar. Mereka bilang kayak suanggi siapa itu. Kultisme ya? Iya, kayak begitu. Jadi mereka juga pakai ilmu waktu saya khotbah. Tiba-tiba saya juga tidak tahu saya bisa memiliki karunia nabi, bisa dengar. Kok tiba-tiba Roh Kudus bilang sama saya, berdoa untuk dua orang yang duduk di samping. Mereka itu suanggi, mereka sedang belajar ilmu suanggi. Saya bilang, Tuhan, saya takut ini kalau salah, ini suara Tuhan atau bukan ini? Jangan-jangan saya kesana, saya belajar suanggi dan orang gitu. Terus saya bilang, Bapak, permisi, Tuhan Yesus suruh saya harus berdoa Bapak. Bapak harus menyembah kepada Yesus dan tidak boleh menyembah kepada berhala-berhala. Dia kaget. Dia lihat saya lama, langsung saya waktu muter tang berdua, langsung bapaknya lari dua-dua. Mereka takut. Iya. Nah, nanti selesai penginjilan, teman hamba Tuhan saya kan orang Serui juga tinggal di situ. Dia bilang, saya bilang gini, Bapak dua yang tadi saya mau berdoa itu, Tuhan suruh, katanya mereka lagi menyembah berhala, belajar suanggi. Dia bilang temanku, memang benar. Itu bapak mantu saya. Itu bekas bapak mantu saya. Mereka itu memang belajar suanggi dan orang sangat takut mereka di kota itu. Terus bilang kenapa mereka lari? Tuhan Yesus kan mengasihi mereka. Akhirnya tidak didoakan. Saya khotbah di pasar Serui. Ada satu ibu, dia datang, dia peluk saya dari belakang. Saya kaget. Ini siapa yang peluk saya? Dia nangis. Dia bilang sama saya, waktu dengar kesaksian saya, dia bilang, Nah, ibu mau masuk surga juga, bagaimana caranya? Ibu bisa ke surga. Ibu percaya Yesus? Iya, saya percaya. Saya dengar kesaksianmu, saya percaya. Dia bilang gitu. Sudah, akhirnya saya bilang, Ibu, baik, nanti kita akan konseling dulu. Karena ini bukan tugas saya. Di konseling dan dibaptis itu ada tugas lagi, ada itu seorang gembala. Jadi saya nanti antar ya Bu. Oke, jadi kami selesai khotbah, saya antarkan dan mereka didoakan konseling. Pas itu saya mau berangkat, saya bilang, Ibu siap ya, nanti teman saya yang
yang nanti tuntun untuk dibaptis. Saya pulang. Wah, waktu saya mau pulang, ibu itu menangis. Terima kasih ya nak. Peluk saya menangis. Saya bilang, mama, pasti saya akan datang lagi. Kalau Tuhan suruh, tetap saya akan datang ke kota ini. Saya dikasih belanja-belanjaan segala macam. Saya bilang, nggak boleh bu, itu untuk jualan supaya ibu ada uang. Tidak, disuruh ambil. Saya berangkat. Wah, tiba-tiba teman saya telepon, kamu lihat itu di Facebook. Secara langsung ibunya dibaptis. Puji Tuhan. Dibaptis. Jadi Tuhan percayakan saya di dalam hal ini. Saya memang semakin lama saya melayani Tuhan, semakin mau setia. Banyak tantangan yang saya hadapi karena sempat tahun kemarin saya sakit sampai saya bilang, Tuhan, karena ini waktu di rumah sakit HB saya turun sampai sudah 3. Saya bilang, mama, tahun kemarin, jadi saya bilang, mama, kumpulkan adik-adik. Saya mau berdoa dan berdamai dengan mereka. Sekalipun saya tahu tidak pernah marah mereka, saya sangat sayang adik-adik saya, tapi saya mau berdamai lagi. Saya mau berdoa mereka supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Mama telepon adik-adik, tiba-tiba mereka semua sudah datang. Itu HB saya sudah 3, tensi saya sudah turun juga. Saya bilang, mama kasih saya waktu berbicara dengan Tuhan dulu. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya sudah siap kalau kau panggil pulang, tapi ingat, keluarga saya banyak belum diselamatkan, dan banyak jiwa-jiwa di Papua belum diselamatkan. Kau yang panggil saya. Visi ini belum selesai, Tuhan. Tapi kalau hari ini pekerjaanmu sudah selesai, kau sudah siap pulang, saya siap, saya sudah siap. Saya lihat mama saya itu, saya rasa susah untuk tinggal. Kematian ini mengerikan, bukannya masalah masuk surganya, tetapi begini. Berpisah ya? Orang yang kita cintai, Berpisah. dia belum sanggup meninggalkan mama. Kalau saya pulang, siapa yang nanti dia mau ajak berdoa dengan dia, menguatkan dia? Waktu saya bilang, mama, Chani minta terima kasih sudah melahirkan Chani, sudah rawat Chani. Sekarang kandungan mama diberkati karena menampung seorang hamba Tuhan di dalamnya. Yang dulunya Chani tidak pernah dengar-dengaran, tetapi ternyata kandungan mama ini sangat berharga. Ada seorang nabiya, ada seorang hamba Tuhan yang mama jaga, rawat di dalam kandungan itu untuk dilahirkan, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya nangis, saya peluk mama, terima kasih. Saya lihat muka mama lama sebelah, Tuhan, saya belum siap tinggalkan mama saya. Tuhan pikir-pikir lagi dulu. Ini mama, saya belum siap tinggalkan dia. Akhirnya saya berdoa, kasih saya tanda Tuhan, kalau engkau masih pakai hidup saya. Tiba-tiba waktu kami berdoa, adik-adik semua saya nasihat mereka dengan firman, saya bilang, ingat, apapun terjadi cari Tuhan, cari dia sungguh-sungguh. Hidup akan baca Alkitab, kamu banyak berdoa. Seperti apa yang kakak selalu buat di dalam rumah kalian pasti sudah lihat kan. Belajar dari situ. Akhirnya saya bilang, kalau memang Tuhan mau panggil kakak pulang hari ini, kakak cuma bilang, lihat mama dan ingat, takut akan Tuhan itu penting. Kakak tunggu kalian di surga. Kalau hari ini Tuhan izinkan kakak pulang, kakak tunggu kalian. Tiba-tiba mereka bilang, kakak kami tidak mau kakak pulang, kakak tidak boleh bilang gitu. Saya bilang, Tuhan kau lihat adik-adik saya nih, mereka belum siap. Tapi itu dalam hati saya besar. Terus kami berdoa, saya bilang, mama tolong pimpin doa buat kita. Saya rasa itu terakhir kali untuk, mungkin kalau memang Tuhan mau bawa pulang, terakhir kali saya minta mama berdoa. Kami berpegang tangan dan berdoa. Sambil mama berdoa, tiba-tiba selesai berdoa, kami saling memaafkan. Selesai memaafkan, mama doakan, selesai. Tiba-tiba ada yang datang antar 2 kantong darah. Puji Tuhan, darah AB, karena darah AB itu sangat susah. Dan ada orang datang antar 2 kantong darah. Terus ada lagi yang datang mau donorkan darah. Saya bilang, sudah ada darah, tapi tetap pasang oksigen. Akhirnya mereka kasih kembali pasang darah itu, didonorkan pasang di botol infus itu. Sudah, puji Tuhan, saya mulai tertidur sampai besoknya. Saya minta tanda, Tuhan kasih saya tanda. Dan itulah tanda yang Tuhan kasih, bahwa darah itu dikembalikan. Dan saya bilang, Tuhan, saya tidak mau lama-lama, saya mau turun penginjilan. Saya tidak bisa hidup tanpa penginjilan itu. Dan 2, saya kalau banyak masalah,
Saya lebih senang duduk di dalam hadirat Tuhan. Dan memang apa yang pernah dinubuatkan oleh pendeta Amos Balamu bahwa engkau akan seperti Daud yang suka menyembah, itu benar. Saya hidup tanpa penyembahan itu saya rasa susah. Rasa keringnya. Iya, jadi setiap hari itu kamar saya tuh dikunci itu hanya apa? Saya kalau sudah bilang mama, bilang adik-adik jangan ribut, saya mau berbicara dengan Tuhan di kamar. Itu saya menyembah, pokoknya menyembah cerita kayak biasa kayak dengan Tuhan Yesus. Tapi saya peka dengar apa yang saya tahu, bisa dengar suara Tuhan. Dulunya saya tidak memiliki hal itu, tetapi waktu didoakan oleh hamba Tuhan itu bilang saya akan seperti seorang nabi ya, saya akan seperti Daud, dan itu benar terjadi. Jadi saya kadang kalau penginjilan di pasar tiba-tiba Tuhan kasih lihat, Tuhan bilang engkau pergi berdoa untuk orang yang baju merah itu, dia begini. Saya pergi izin deh, saya permisi, saya bertanya ke dia, Tuhan suruh saya harus berdoa kau. Tuhan mau pakai kamu, tapi kamu sering begini. Iya benar, saya suruh majelis. Iya Tuhan mau pakai kamu, jangan sia-siakan hidup ini. Saya cerita tentang kesaksian saya mati suri, dan dia minta didoakan, istrinya mereka sedang jualan, saya doakan mereka. Saya bilang ingat, hidup ini akan ada akhirnya. Dan saya setiap penginjilan saya, minta maaf, saya tidak pernah khotbah tentang berkat, keuangan, kebahagiaan rumah tangga, itu tidak pernah. Yang saya khotbahkan tentang pertobatan, keselamatan, dan hidup ini akan ada akhirnya, dan tentang dosa. Jadi saya tidak pernah, walaupun mau diundang di tempat-tempat orang-orang yang hebat, pejabat, saya tidak pernah khotbah tentang berkat jasmani, tidak pernah. Jadi Tuhan suruh saya khotbah tentang pertobatan, itu penting, dan dosa ini tidak bisa menyelamatkan kita sekalipun kita Kristen. Tetapi kalau karena saya pernah khotbah, saya bilang begini, terus Tuhan tidak mau kita mengandalkan kita khotbah itu mengandalkan kepintaran kita, teologi kita. Kita harus pakai Roh Kudus berbicara, karena Dia lebih tahu apa yang Tuhan mau. Terus saya bilang, saya khotbah, saya bilang sekalipun kita mau sampai sarjana, S1, S2, profesor, tetapi kita meninggal itu, kita akan pakai gelar kematian, yaitu almarhum. Kita mau pakai sampai mobil mewah-mewah, mau presiden pun, gubernur pun, tetap kematian dia harus menggunakan mobil jenazah. Bukan diantar dengan mobil yang ber-AC, dan kita tidur di mobil mungkin spring bed yang enak, tetapi waktu kita meninggal, kita harus berada di dalam peti mati itu, yang terbuat dari kayu. Dua kali satu. Iya, kita harus tidur di situ. Dan saya banyak khotbah tentang pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 itu, iya, segala sesuatu ada waktunya. Karena saya khotbah ini bukan menggunakan teologi saya, tidak, tetapi saya pakai kesaksian hidup saya sendiri, bahwa ternyata ada waktu untuk nakal, ada waktu untuk Tuhan tegur, ada waktu Tuhan kasih karunia, ada waktu Tuhan berbelas kasihan melihat air mata kita, menjawab doa kita. Tapi Tuhan ini tidak bisa berkompromi dengan dosa kita. Dia tetap kasih berkat, Dia bertanggung jawab selama kita hidup di bumi. Dikasih makan, Dia tetap bertanggung jawab dengan berkat-berkat jasmani. Tetapi Dia adil, Dia kasih tetapi adil. Dia harus mengadili dosa, mengadili dosa itu. Dia sayang orang berdosa, tetapi dosa itu tidak bisa berkompromi dengan Dia. Saya mau nanya Ibu, tadi bicarakan dari kecil Ibu tidak merasakan ada kasih sayang Papa ya. Papa itu sering meninggalkan rumah, bahkan juga cenderung keras sama Ibu. Nah sehingga waktu itu Ibu menyimpan akar kepahitan itu, terus Ibu belajar. Nah sampai kapan Ibu akhirnya bisa mengampuni Papa? Setelah saya ikut retreat, ada yang mengajak untuk ikut tentang sesi hati Bapa. Kita disuruh buat pilihan, ada sesi hati Bapa, ada tentang kutuk pelepasan. Saya bilang, saya ini pengen ikut yang tentang hati Bapa. Apa itu hati Bapa? Setelah saya ikut, disitulah saya merasa dilawat Tuhan, dan akhirnya saya lebih suka panggil Tuhan Yesus itu Bapa. Karena saya anak yang kehilangan kasih sayang seorang Bapa. Jadi saya kalau berdoa sedikit, Bapa, saya begini tadi, begini. Jadi semuanya itu panggil Yesus itu Bapa. Dia Bapa yang sempurna ya. Dia Bapa segalanya buat saya. Terus hubungan dengan Bapa di dunia sekarang gimana? Sejak itu? Setelah saya menjadi hamba Tuhan, Papa dan Mama kan sudah pisah, tinggal sendiri-sendiri. Papa saya di Merauke, karena Papa saya kan pernah Merauke juga. Papa saya sakit stroke,
Saya sempat telepon papa saya. Terus papa, sekarang saya sudah jadi hamba Tuhan. Bapak, saya boleh cerita tentang surga dan neraka? Papa bilang oke. Jadi saya cerita-cerita, papa saya sudah mati dan saya dibangkitkan Yesus. Papa berteriak, ayo keluargaku semua cepat. Saya dengar suara papa, ayo cepat, ini anak saya mati dan bangkit. Saya menangis. Saya belum cerita lagi, papa sudah senang-senang. Terus papa bilang, cepat ini dengar kesaksian anak saya. Sudah dibesarkan papa, besarkan speaker. Terus saya cerita tentang mati bangkit saya. Terus saya sekarang, papa minta maaf, saya sudah bukan di GKI lagi, saya sekarang di gereja saya sendiri yang dimana saya dididik dan saya benar-benar bertumbuh di situ. Itu gereja GBI Bapak, namanya Gereja Betel Indonesia. Papa bilang, oh begitu ya. Papa, saya senang ikut Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah ikut Tuhan Yesus. Papa minta maaf ya, dulu saya suka marah papa, saya melawan. Sekarang papa, saya boleh sambung 3 dengan mama. Saya hari ini mau doakan mama dan papa supaya amarah, kebencian semua dilepaskan hari ini, kan saya sudah jadi hamba Tuhan. Papa dan mama harus masuk surga. Amin. Jadi saya akhirnya ya. saya doa, saya telepon mama angkat. Saya kasih kesempatan mama dan papa bicara 5 menit. Oke, sudah, kita doa. Waktu saya berdoa, saya lihat tiba-tiba di dalam doa itu saya lihat awan terbuka, dari tadinya gelap terbuka dan cahaya terang turun. Saya langsung bilang, Tuhan terima kasih bahwa Engkau sudah mengampuni papa dan mama saya. Karena mama saya ya sakit hati bertahun-tahun. Iyalah, pasti. Susah untuk mengampuni. Sekalipun dia udah percaya Yesus, tapi kan ada luka Jadi yang belum disembuhkan. mama dan bapak bahagianya karena saya sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Anak yang dulu bandel, mereka berpikirnya yang nomor 2 itu yang harus jadi pendeta, bukan saya. Saya tahunya saya yang jadi hamba Tuhan. Papa bilang, nasihat terakhir yang papa sempat sampaikan, Changi, ikut Tuhan Yesus terus ya, jangan tinggalkan dia. Apa yang dia suruh ikut saja. Amin. Akhirnya itu papa meninggal 2021. Saya bersyukur karena papa sudah namanya terdaftar di kitab kehidupan. Dan waktu papa meninggal, saya bilang, Tuhan kasih tanda bahwa papa saya Engkau sudah terima di surga. Papa, itu jangan ada rohnya yang datang mengganggu saya dan keluarga. Benar, kami tidak pernah didatangi mimpi-mimpi buruk tentang Bapak. Roh Bapak juga tidak pernah datang, itu tidak pernah. Puji Tuhan, Ya, semua udah damai ya. Sudah damai. Di dalam Tuhan kan selalu ada kasih. Iya, jadi puji Tuhan, Tuhan Amin. Yesus tuh sayang Papa dan Mama. Saya bilang, kita harus berjumpa semua di surga ya Bapak. Saya bilang begitu. Mama, dengar ya, kakak bilang, kita semua harus berjumpa di surga. Mama lahirkan kita anak-anak juga, kita semua akan berjumpa di surga, cucu-cucu semua akan ada di sana. Amin. Saya sudah selalu, saya bilang, Papa, Bapak tahu, selama saya jadi hamba Tuhan, saya selalu berdoa, saya minta satu hal sama Tuhan Yesus. Kalau Engkau datang sebagai Raja, kasih tempat tinggal saya itu dengan orang tua saya, keluarga saya khusus di Firdaus, tapi kasih kami satu kaping tempat yang khusus untuk kami, saya keluarga. Itu permintaan saya. Amin, luar biasa. Jadi seperti Ya, Yohanes itu. 14 ayat 1 kan, bahwa janganlah engkau takut, janganlah engkau gelisah, percayalah kepada Bapa. Amin. Aku menyediakan tempat tinggal bagimu. Amin. Amin. Nah, sister, aku mau nanya nih. Ya. Ini saya mau kulik lebih dalam lagi tentang, kan tadi kan sempat cerita tuh, Iya. yang katanya sudah meninggal atau mati suri ya. Iya. Kalau bahasa medisnya kan Lazarus syndrome, ya seperti itu. Nah, jadi waktu pas tadi sister cerita itu kan sempat dibawa ke lorong-lorong panjang ya, Ya, kayak gelap, terowongan, gelap. tidak ada cahaya sedikit Iya. pun. Itu kalau di Alkitab itu disebut dunia orang mati. Nah, jadi memang nih kejadiannya sih kurang lebih sama saya. Saya kan juga mati suri, ya meninggal 5 jam. Tapi kan saya melalui leukemia, kanker darah waktu itu. Tapi kalau saya ini kan tidak dibawa ke dunia orang mati tuh, yang tadi lorong-lorong Bawa ke itu. atas. Saya langsung dibawa naik ke langit sama Tuhan, cahaya putih terang berkilauan. Nah, kalau tadi sister kan langsung gelap gitu kan, Iya. ditarik-tarik sama apa? Maut. Alam maut. Alam maut sama Iya. sama roh maut itu kan, Iya. roh jahat itu, karena pada saat itu kan sister juga posisinya kan memang Lagi sudah jatuh. kenal Tuhan Yesus tapi belum ngalamin gitu kan, Iya. dan juga lagi ya masih begitulah gitu kan. Nah, jadi sekarang gimana nih sister, kan udah ngalamin perjumpaan sama Tuhan nih kan. Nah, tadi memang saya juga dengar cerita penginjilan di mana-mana gitu kan. Setiap Tuhan suruh apa,
kerjakan gini tek gitu kan. Nah waktu pas setelah kejadian itu berlalu nih, pas mati suri itu berlalu, sister sensitif nggak dengan misalnya dengan kan kita ada dua alam nih, dunia orang hidup dan dunia orang mati, ya kan? Itu ada. Nah, sister masih suka ini nggak ada Trauma. bukan trauma, maksudnya suka melihat itu nggak? Maksudnya kayak alam roh kayak gitu. Oh, kalau di dalam Sensitif doa, lah. kalau di dalam doa, saya biasanya kalau berdoa, saya melihat kayak roh setan, kayak mereka Di dalam mau doa? intimidasi saya, mereka berkata bahwa kami akan kejar kamu terus, kayak begitu. Tapi saya tidak takut. Sampai sekarang. Iya, saya sering kalau berdoa saya bisa tahu. Bisa dalam doa itu saya lihat. Dalam doa itu saya lihat, oh di sini ini. Nanti saya tanya, saya pergi ke tempat itu saya bertanya, ada di sini ini? Ah, iya ada. Nah, iya, kita harus dua pelepasan di tempat ini. Ya, jadi saya awalnya memang ketakutan dengan kayak hal-hal gitu karena kenapa Tuhan bawa saya lihat kayak gitu-gitu. Saya kan takut. Tetapi makin lama saya dilatih. Tuhan latih saya untuk melihat perkara itu. Ternyata saya bisa masuk di dalam dunia supranatural. Ya, jadi saya melihat hal-hal kayak gitu, kayak orang kerasukan apa, saya tidak pernah takut. Justru saya punya Tuhan kasih saya karunia untuk berdoa. Iya, jadi berdoa pelepasan saya tidak takut. Jadi Itu kejadiannya kapan ya waktu pas mati suri? setelah Tuhan mulai pakai saya jadi hamba Tuhan, pelayan Tahun? Tuhan. Tahun 2020. 2020 Iya, ya. Tuhan kejadian. sediakan, Tuhan kasih karunia. Itu juga ada harga yang saya bayar. Saya berpuasa biasa saya puasa 3 hari. Habis bulannya saya puasa 3 hari, kayak gitu-begitu. Jadi karunia yang saya dapat ini bukan asal-asal saya minta langsung dikasih. Ada harga yang saya bayar. Saya berpuasa, kadang harus tahan makan minum yang enak, hanya untuk mendapatkan kasih karunia kenabian itu. Sampai pernah ada satu ibu gembala, dia undang saya untuk khotbah di gerejanya. Tetapi waktu saya datang dia kaget, dia macam tidak yakin begitu kalau saya hamba Tuhan. Saya diundang tapi dianya tidak yakin. Terus waktu saya bilang sama ibu gembala ini, kita bisa ke ruangan kosong dulu, kita penyembahan dulu sambil menunggu jemaat. Oke, jadi kita ke sana. Sudah kami menyembah. Saya sedang menyembah, saya pakai jas putih. Saya menyembah. Ibu gembala ini juga menyembah. Kami di tempat salah satu kamar yang terbuat dari triplex. Itu kayak dapur khusus untuk masak untuk jemaat makan gitu. Waktu kami dalam penyembahan, tiba-tiba ibu ini dia sendiri bersaksi, dia hampir jatuh. Jadi waktu kami penyembahan, ibunya hampir jatuh. Wah, langsung saya buka mata, saya kaget, saya tahan ibu gembala. Aduh ibu kenapa? Langsung ibu bilang, aduh dia ketakutan. Ibu gembala tunjuk, aduh Chani, kamu jaga kekudusan hidup, ada Yesus di hidup kamu. Saya juga kaget, kenapa ibu itu berbicara kayak begitu? Bukannya tadi kami kan penyembahan. Saya bilang, memangnya kenapa ibu? Terus ibu gembalanya bilang, tadi Chani, ibu minta maaf ya. Tadi ibu bertanya dalam doa waktu penyembahan, ibu bertanya, Tuhan benarkah anak muda ini kau pakai? Ragu-ragu. Apakah benar anak muda ini kau pakai? Terus jadi tiba-tiba ibu lihat ada cahaya putih keluar dari kamu, langsung tabrak ibu gitu, langsung jatuh. Makanya tadi hampir ibu jatuh. Waduh. Jawab ya. Saya langsung bilang ke diri ibu, bilang, Chani, ibu minta maaf ya, ibu minta maaf. Saya bilang, ibu tidak apa. Ibu begini ya, kalau saya tidak diutus Tuhan, tidak mungkin saya datang ke sembarang ke gereja untuk khotbah. Saya juga tidak berani. Tetapi Tuhan yang ubah hidup saya, Dia yang membangkitkan saya dari kematian, Dia yang bertanggung jawab, Dia yang mengutus saya berani datang berkhotbah. Kalau tidak, saya juga untuk apa mau khotbah sembarang. Akhirnya dari situ ibu gembala itu bilang, aduh sudah Chani, kamu ibadah di sini saja, melayani di sini saja. Jadi sudah saya pernah juga pelayanan di salah satu keluarga, minta maaf, suaminya Islam, istrinya Kristen, anaknya marah saya, mau usir saya. Kenapa
kenapa mama undang dia? Mana mungkin dia itu hamba Tuhan. Karena memang saya orangnya pakainya baju biasa saja, tidak mau yang terlalu mewah-mewah. Terus dia bilang, mama saya percaya itu dia hamba Tuhan begitu. Waktu saya bilang sama ibunya, ibu jangan lihat saya, lihat Yesus yang mengutus saya. Terus saya berdoa, ibu itu pendarahan. Saya berdoa, dia pendarahan sudah keluar masuk rumah sakit, tidak pernah sembuh-sembuh. Dia termasuk orang berada di juga orang kaya. Sudah akhirnya saya bilang, ibu saya tidak punya mujizat, yang punya mujizat Yesus. Saya cuma utusan saja. Saya waktu mau berdoa, Tuhan berkata, dia selesaikan dulu masalahnya dengan saya. Dia telah bersinah. Wah, saya takut, saya bilang, aduh ini suara Tuhan atau bukan. Jadi kadang kalau suara Tuhan saya harus tanya ulang lagi, saya takut. Dan saya bisik di ibunya tengah telinga. Ibu itu bilang, oh iya benar, saya ini pelayan Tuhan dulu, tapi saya sudah hidup dengan laki-laki yang belum menikah. Akhirnya saya bilang, ya apa mama, Tuhan Yesus ngasih mama, hari ini kita doa ya. Dan tidak boleh lagi bersinah. Sudah kita doa, puji Tuhan, sakit pendarahannya sembuh, dia nikah juga. Tuhan jawab doa kita pada waktu itu. Tuhan buktikan bahwa saya memang hamba yang diutus, bukan masalah-salah. Akhirnya anaknya yang tadinya ketakut mau usir saya, dia katanya malam tidak tidur, setan datang ganggu dia sampai pagi tidak bisa tidur. Saya loh, ini kok bagaimana ini setan yang datang ganggu? Ya sudah saya doakan, mamanya bilang, ayo kamu harus didoakan minta maaf sama Kakak Chani. Saya bilang, mama saya tidak jadi masalah, cuma dia berdamai dengan Yesus dan Roh Kudusnya, bukan dengan saya. Saya doakan dia, tiba-tiba mamanya bilang doakan supaya dia baptis karena mereka Islam ikut suaminya. Saya bilang, mama semua ada waktu Tuhan, kita berdoa tetapi waktu Tuhan yang nanti Tuhan sendiri yang berusaha. Saya akhirnya puji Tuhan dengar mamanya telepon, puji Tuhan Chani anak-anak saya semua baptis. Ya, jadi ya saya bilang, mama jangan senang kepada saya tetapi kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus, karena mereka yang bekerja, tanpa mereka kita tidak bisa sampai ke tahap itu. Jadi itu saja yang banyak pelayanan ya. Semoga suatu saat kita bisa berjumpa untuk menjadi partnernya Tuhan. Amin, amin. Papua Pasti. dan bangsa-bangsa. Kita itu kan teman sekerja di dalam pelayanan Tuhan. Amin. Kita banyak bergerak di pemulihan keluarga-keluarga. Ya. Siapa tahu di Papua bisa banyak dimenangkan keluarga-keluarga. Amin. Dan Pemulihan, hati. ya. Kalau di kita itu banyak berbicara tentang perbedaan suami dan wanita, bagaimana bisa disatukan di dalam satu pernikahan. Yang banyak kita bahas kan, pernikahan itu kan suka berbeda pendapat suami dan istri. Itulah yang akhirnya meruncing jadi banyak perpisahan, perselingkuhan, masalah dan lain sebagainya. Nah itulah tantangan kita. Kita selalu punya moto, kalau ada Tuhan di dalam keluarga pasti bisa bersatu. Amin. Segala perbedaan, karena wanita Karena dan Tuhan itu kasih. Iya. Kasih itu yang mempersatukan. Iya, karena pria dan wanita kan pada dasarnya berbeda. Tapi kita selalu pelayanan kita itu ingin Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga yang menyatukan segala perbedaan. Itu sih. Kalau untuk soal urusan pertobatan yang tadi kamu bilang, itu memang udah dasar keimanan Kristen kita. Kita misalnya udah bertobat nih, tetapi kita mungkin kurang bisa menerima perbedaan pasangan. Bisa terjadi begitu karena kurang paham pengertian. Kita udah beriman tapi yang itu kurang, akhirnya rumah tangga juga banyak yang kacau balau. Makanya itu tantangan pelayanan Pak Sutri ya. Siapa tahu Papua bisa kita jangkau dengan senang hati. Iya, seizin Tuhan. Ya. Nah, selama Ibu udah mengalami banyak mujizat. Nah, hari-hari ini apa yang Tuhan taruh di dalam hati Ibu untuk Indonesia khususnya? Ya baik, saya selalu selama di Papua, saya bilang Tuhan, sebelum bangsa-bangsa lain saya pergi memberitakan Injil, saya mau Indonesia ini dipulihkan dulu. Karena begini, saya selama di Papua, saya sering nonton di YouTube tentang pemulung-pemulung. Jadi pemulung itu menjadi target saya di atas kota ini. Dan Tuhan jawab doa saya lewat datangnya kuliah di sini, tetapi saya bisa menjangkau mereka. Jadi pemulung-pemulung di tempat asrama yang kami tinggal semua pada kenal saya karena saya ke sana, saya berdoa mereka dengan menggunakan nama Yesus.
ada berkat itu saya belikan mereka makan, saya kasih mereka uang. Jadi saya memberi tanpa berpikir tentang hidup saya sendiri. Aduh, sebentar saya makan apa? Saya juga kan butuh uang. Tapi saya tidak pernah berpikir ke situ, karena kalianlah yang membuat Tuhan membawa saya sampai ke Jakarta. Amin. Tujuannya apa? Untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Jadi saya selama di Jakarta, saya punya kerinduan untuk selalu berdoa pemulung-pemulung. Jadi biasa kalau saya pulang kuliah, pemulung-pemulungnya sambil angkat-angkat karung, pikul-pikul karung, mereka lihat, kamu sudah pulang? Iya ibu, iya bapak, siangnya aku pulang dulu. Jadi saya sangat mengasihi mereka, dan saya merindukan Indonesia dan Papua harus dilawat Tuhan. Amin. Saya pernah bernubuat atas Indonesia dan Papua, sekalipun nubuatan itu belum digenapi, masih saya lihat ini orang-orang yang percaya Yesus sudah mulai. Sekarang di Papua, tadinya kami penginjilan itu cuma beberapa orang, bisa dihitung lah. Sekarang banyak anak-anak Papua yang Tuhan lahirkan, bukan saja anak-anak Papua, dari Manado sudah datang ke Papua, mereka sekarang bersatu beritakan Injil. Papua sekarang banyak anak-anak muda yang penginjilan sekarang. Dari kami saya sering bernubuat. Saya bilang, Tuhan, saya seperti Nabiya yang akan bernubuat, banyak bernubuat. Saya bernubuat bahwa Indonesia dan Papua akan banyak 10.000 penginjil-penginjil akan dilahirkan Tuhan. Amin. Itu akan terjadi. Dan saya lihat sekarang saya ikuti Papua dan Indonesia sudah mulai banyak orang yang sudah mulai percaya Yesus. Karena saya bilang darah Yesus itu bukan untuk orang Kristen, tetapi untuk kita semua orang. Iya. Tapi saya lagi berdoa juga kalau Tuhan utus saya kembali ke Manokwari, ya pasti saya akan pergi. Memang tujuan saya untuk orang-orang yang belum percaya Yesus harus percaya Dia. Karena begini, saya waktu tertidur, saya pernah bermimpi, saya lihat awan ini berubah jadi putih sedikit saja, suara Tuhan dari atas awan, terus Tuhan Yesus panggil nama saya, Chani, Chani, cepat lihat ke dalam. Saya lihat ke dalam awan itu, tembus ke dalam, saya lihat Tuhan Yesus berdiri di depan, tetapi wajahnya penuh cahaya. Saya cuma lihat jubahnya itu kayak terbuat dari emas bercahaya. Terus di belakang Tuhan Yesus itu banyak malaikat. Saya lihat itu ujung-ujung, tidak ada ujung-ujungnya malaikat itu. Mereka sangat banyak tapi tidak bergerak. Saya lihat mereka pegang sangkakala itu, semuanya sudah dekat mulut begini. Terus sangkakala itu terbuat kayak dari emas begitu. Terus malaikatnya itu cahaya dari Yesus, wajah Yesus itu menyinari mereka ke belakang. Jadi mereka itu bercahaya semuanya. Saya lihat itu nggak ada ujung-ujungnya, malaikat semua sangat banyak. Dan Tuhan Yesus bilang sama saya, Chani, apa yang kau lihat? Saya bilang, malaikat Tuhan dan sangkakala. Terus Tuhan Yesus bilang, cepat pergi sampaikan kepada seluruh umatku di muka bumi bahwa sebentar lagi aku akan datang. Itu mimpi terakhir yang saya mimpi. Akhirnya sekarang kenapa saya kebanyakan khotbah di pasar-pasar, saya tidak khotbah tentang berkat jasmani, karena Tuhan persiapkan saya untuk khotbah tentang ini. Yesus akan datang ini. Pertobatan, Ya, jadi Dia akan datang. Semua orang berhak masuk di situ, di surga. Jadi saya merindukan Indonesia ini harus ada, harus Kebangunan rohani. Kebangunan rohani, revival itu harus ada. Semua orang akan jalan dengan lawatan-lawatan Tuhan. Kita berjumpa, semua orang, tidak ada lagi orang-orang yang tidak percaya, semua akan percaya Yesus. Semua Indonesia dan Papua akan bergabung untuk pujian penyembahan. Sambil menantikan kedatangan Tuhan. Itu kerinduan saya. Indonesia harus masuk surga, Papua harus masuk surga, semua bangsa-bangsa harus masuk surga. Amin. Kita harus berjumpa di sana. Amin. Pokoknya bagaimana ya? Jadi itulah yang Tuhan bilang. Sampaikan kepada seluruh umat Tuhan, umatku di muka bumi, bahwa sebentar lagi aku akan datang. Jadi saya sering khotbah di pasar, saya bersaksi tentang ini juga. Karena ini Yesus yang bilang, bukan saya malaikat, tetapi Yesus sendiri yang bilang bahwa Dia akan datang. Ingat, Tuhan akan datang. Saya tidak bisa menyelamatkan hidup kalian. Hari-hari saya sudah berbicara firman, hari-hari saya sudah sampaikan firman Tuhan kepada kalian. Selanjutnya urusan kalian. Ingat, neraka itu nyata dan panas tempatnya. Jangan main-main. Jadi saya merindukan Indonesia dan Papua harus merdeka di dalam Kristus. Amin. Itu penting sekali. Amin. Kita harus pulang semua ke surga. Kita ini tinggal di dunia kayak
orang asing, kita kayak Transit. turis-turis yang lagi pesir kunjungan Iya. ke dunia. Kita harus pulang ke Bapa, yaitu Yesus. Seperti Ya, itu. satu sisi yang saya menarik ya lihat kamu begitu bernyala-nyala mengkhotbah sesuatu. Berkhotbah itu nggak gampang loh. Maksud saya gini loh, kalau berkhotbah cuman ya datar-datar mungkin lulusan teologi baru atau orang yang diberi kesempatan ya lama-lama bisa. Tetapi kalau berkhotbah dengan bernyala-nyala ya seperti kita juga rasakan di sini ya ada suatu urapan itu kan itu saya percaya memang diurapin. Tetapi maksud saya waktu kamu dengan background kamu yang dulu nakal banget, bandel banget ya, tiba-tiba bisa kayak bukan tiba-tiba ya bisa akhirnya berubah jadi begini. Maksud saya proses pengenalan firman Tuhan apakah memang selain kamu diurapin untuk ayat-ayat firman Tuhan gimana? Kamu membaca firman Tuhan setiap hari dong ya dari situ ya, karena itu kan yang akan menjadi dasar kamu berkhotbah dengan begini kan? Iya. Oke. Jadi Ya. saya selama di Papua, saya selalu di dalam kamar itu kunci pintu kamar. Hari-harinya cuma baca firman, Yes, itu menyembah, penting. berdoa. Sebentar ada orang-orang yang kirim beban-beban doa mereka. Saya tahu saya tidak sempurna, tetapi selama Tuhan kasih tanggung jawab untuk saya tetap akan berdoa untuk beban orang lain. Jadi saya suka menyembah, baca firman. Jadi keluarga itu datang, kadang jarang bertemu dengan saya. Bukan sayanya nggak ada dalam rumah, ada tetapi di kamar. Waktu saya habis, karena saya sering membayangkan tempat yang pernah saya pergi di dunia kegelapan itu. Sehingga itu membuat saya ketakutan. Jadi saya semakin mau setia untuk Tuhan gitu. Itu yang tadi saya juga mau ya puji Tuhan. Jadi kalau perspektif saya tentang mati surinya ini dua orang ini, tetapi beda, yang satu dibawa ke lorong yang gelap ya, yang membuat dia akhirnya ketakutan. Kalau Bapak Agung itu malah dibawa naik dan membuat dia tuh merasakan nyaman, damai gitu. Kalau saya mau ngeliat bahwa Tuhan tuh bisa berbeda-beda cara membuat orang itu melekat kepada dia. Itu yang saya simpulkan, melekat. Jadi kalau kamu bukan melekat juga, bertobat. Ya kan, puji Tuhan. Kalau Pak Agung itu memang dia udah dasarnya melayani, nggak ada masalah di area kenakalan istilahnya. Cuma Tapi dibikin lebih dekat lagi Lebih sama dekat Tuhan, lagi. dan Tuhan kasih dia visi juga lebih kuat. Tetapi yang saya tangkap benang merahnya adalah waktu kita orang-orang seperti ini yang mati suri, dan kita juga yang mengalami perjumpaan kan bisa macam-macam cara ya. Intinya yang saya tangkap adalah Tuhan memberikan kita panggilan lebih dahsyat lagi. Ya. Dan kedua, kita jadi bergelora melayani Tuhan tanpa rasa takut dan tanpa rasa takut mati loh. Amin, amin. Itu kan gak gampang kalau bukan karena gelora yang Tuhan Iya. kasih itu, yang Pak Agung juga. Itu yang saya tangkap. Dan ketiga, memang akan cinta Tuhannya tuh lebih mati-matian lah intinya gitu. Luar biasa ya. Jadi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu pasti akan berkhotbah-khotbah dalam berkobar-kobar dalam berkhotbah, dan dia nggak takut lagi yang namanya kematian. Ya. Itu yang saya tangkap luar Amin. biasa. Nah, Amin. sekarang pertanyaannya, apakah kita sebagai Kristen sudah mengalami tahap seperti itu? iya. Betul ya Pak ya? Iya. Tapi saya percaya waktu kita nonton video ini, teman-teman akan mulai dibawa ke dimensi yang lebih tinggi. Benar ya Pak Agung? betul. Karena kita tuh jadi Kristen itu kan progres. Yes. Harus dewasa. Betul. Harus terus progres ya kan, jangan stuck di situ-situ aja yang istilahnya bermuara di masalah rumah tangga, Betul. terus masalah financial, mulu, masalah pribadi, mulu, kebencian dan lain sebagainya, muter-muter stuck di situ aja. Betul. Waktu Pak Agung ya kita pernah cerita tentang kisah Bapak kan, semua itu kan ada expiring-nya tadi, Iya. expired-nya ya. Nah, tetapi kita tangkapnya adalah ayo dong kita maju terus dong. Ini Tuhan lagi mau beracara nih dengan kehidupan kita, seperti yang sudah dialami dua hamba Tuhan ini, luar biasa ya. Itu sih yang saya boleh tambahkan ya. Mungkin bisa Ya, makanya kalau kita lagi diproses sama Tuhan, seperti saya bilang jargon tuh, jangan protes. Ya kalau kayak sister ini kan memang kan dibentuk Tuhan, dulunya nakal kan, diubah Tuhan dengan, bukan berarti Tuhan jahat sama kamu, enggak gitu kan. Itu kan Tuhan sayang banget gitu, Tuhan mau pakai lebih lagi, diizinkan seperti itu, sama seperti saya. Walaupun kita beda ya itunya, saya langsung dibawa ke cahaya putih, kalau kamu kan di dunia orang mati seperti itu. Mungkin ada bocoran nggak? Saya langsung nanya aja nih. Iya. Kan tadi sempat nyinggung Tuhan Yesus kan sebentar lagi mau datang. Iya. Sama, saya juga nanya nih sama Tuhan Yesus, kapan Tuhan Yesus datang? Kamu ada bocoran nggak? Bocorannya tadi sudah diperlihatkan, Tuhan Yesus sendiri kan bilang, sampaikan kepada seluruh umatku di muka bumi bahwa sebentar lagi aku akan datang.
Jadi itu bocoran untuk semua masyarakat. Jadi kita harus persiapan untuk mendaftarkan diri di kitab kehidupan kekal itu. Jadi tanggal bulan tahun nggak ada ya? Ya hanya ada. Bapak yang Mantap. bilang katanya, hanya Bapak yang tahu. Good. Saya ada guyonan dikit ya, kan kalian berdua ya mati suri beda, yang satu naik, yang satu ke bawah gitu kan ya. Tapi walaupun di sini ujungnya bertobat tambah cinta Tuhan lagi. Saya mau guyonnya tuh gini, kalau yang Cani kalau dia mati surinya naik ke atas Pak, takutnya dia nggak tobat Pak. Nanti malah dia wah enak ya ternyata kentengi, ya kan bener kan sih? Makanya yang saya tidak sukanya itu yang Tuhan bawa yaitu neraka. Kalau saya lihat surga pasti Ngentengin. kehidupan untuk pertobatan Itu neraka juga belum sampai ujungnya. Iya. Kalau di ujungnya itu Perjalanan. di situ Masih ada OTW. panas, ada api, dan ada teriakan. Karena di situ tempat di mana iblis menyiksa segala ciptaan manusia. jadi mau Itu kesana. belum sampai masa Iya. Itu aja penghakiman. dia udah Itu cukup masih ngeri, ya. Gitu aja Ya. udah cukup ya. karena pada di Wahyu 20 itu akan masa penghakiman di mana Tuhan akan membuka kitab perbuatan dan dia akan menghakimi setiap umat yang tidak layak. Dia akan dihapus dari kitab kehidupan dan dia akan dibuang ke dalam lautan mati. Itulah kematian kedua. Nah, padahal yang kita ibu masuk itu baru alam maut, Iya. belum sampai masa penghakiman, Iya. dan itu sangat berat. Makanya setiap kita anak Tuhan harus menyadari bahwa hidup itu anugerah, kasih karunia, kesempatan itu hidup tidak dua kali. Kalau kita hari ini menerima Ini 2 Tuhan kali. Yesus, ya artinya 2 kalau kali. artinya gak semua orang Nggak bisa semua orang mengalami mengalami di mana yang kasih karunia. mati secara Fisik, jasmani, jasmani. dan bisa hidup lagi kembali Iya, secara iya. jasmani. Dan ini di konfirmasi medis loh Iya istilahnya, betul. ya bukan Tapi bisa kalau kita halusinasi. sebagai anak Tuhan pasti kita mengalami mati, artinya mati secara kedagingan, Iya. dan kita hidup baru sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, dan satu lagi yang saya tangkap nih dari cerita mereka itu, jangan sampai kita meninggalnya itu di tengah-tengah lagi ada masalah dan belum bertobat. Atau mungkin kita meninggal dalam kita marah, tidak Iya. mengampuni, Iya. karena kita tahu faktor sekarang bukan kadang kita aja, faktor luar Iya. yang bisa melukai kita, menyakiti kita, tapi Tuhan bilang kita harus mengampuni supaya Bapa di sorga pun mengampuni kita. Ya betul, luar biasa. Ya. Dan mungkin nanti ada orang yang ngiri, aduh gue sih pengen kayak dia nih, tapi kan saya tadi Pak Agung bilang mau nggak ngalamin ICU dulu, ya kan, ya kan, Iya. kan berat juga untuk Benar. ngalamin yang kayak gini, kan setiap orang punya kemampuannya Tuhan tahu ya. Tapi kalau hari ini ada mendengar kesaksian seperti ini, Jangan keraskan hati. jangan Iya. keraskan hati. Biarlah lembut hati, biarlah firman Tuhan sudah bekerja, asalkan kita buka hati, maka semua itu Tuhan itu akan seperti benih yang tabur di tanah yang lembut, dan Iya. dia akan terus berbuah di dalam Iya. kehidupan kita. Iya. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengar kesaksian dari 2 narasumber yang sama-sama mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui kematian, tetapi mereka bisa melihat bahwa di balik kematian ada dimensi, yaitu Pak Agung mengalami di mana dia dibawa kepada Allah Tata Bapa di sorga, dan Ibu Cani dibawa ke satu terowongan yang gelap, tetapi itu dua-duanya sama, yaitu di balik kematian ada kehidupan. Dan yang kita hari ini, kalau kita tahu bahwa jalan menuju kepada rumah Bapa hanya satu, seperti Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan saya percaya Yesus adalah satu-satunya jalan. Dan kalau kita mau berjalan sama Yesus, Tuhan berkata, jika engkau mau jalan mengikuti aku, engkau harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Artinya kita harus hidup melepaskan ego kita, kedagingan kita, bertobat setiap hari supaya kita bisa memikul salib berjalan bersama Yesus. Dan saya percaya dialah kebangkitan dan hidup, dan dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Percayakah engkau hal ini? Jadi iman itu berbicara bukan pikiran logis, tetapi iman berbicara kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Karena hidup kita adalah percayaan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kita sudah dengar dari kesaksian 2 narasumber, dan kita sudah melihat Alkitab itu adalah catatan bukti bahwa Yesus adalah Yesus Tuhan yang hidupnya bangkit, disaksikan ratusan mata ketika dia terangkat ke sorga. Amin. Yes.
Ya, kami berharap dengan video kesaksian hari ini dengan narasumber kami yang luar biasa, teman-teman semakin mempertebal imannya kepada Tuhan Yesus, ya, dan juga bahwa Dia bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Amin. Jika saat ini teman-teman merasa ada berat hidup, beban yang persoalan, masalah silih berganti yang rasanya belum ada jawaban, tapi saya percaya dengan video kesaksian ini kembali teman-teman sungguh-sungguh datang kepada Tuhan yang akan memberikan jawaban. Dan pastinya kalau misalnya teman-teman di kami ya ada kita melayani doa, jika teman-teman butuh dikuatkan iman maupun permasalahan rumah tangga, boleh DM ke Instagram, TikTok Keluarga Hati Ilahi. Dan juga terima kasih buat viewer setia, dan yang belum subscribe boleh subscribe karena subscribe itu gratis, dan juga bisa membantu pelayanan Keluarga Hati Ilahi untuk menjangkau lebih luas lagi dengan memberikan super thanks atau dengan komen, dengan like, dan juga membantu share video ini sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang yang melihat kuasa Tuhan di dalam hidupnya, dijamah, dan timbul pengharapan untuk kembali datang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu dahsyat dan ajaib, Dia pemilik surga loh, yang sudah berjanji untuk menyediakan tempat terbaik bagi kita. Amin. Apakah kita masih mau berkutat di masalah kita dan kita tidak maju kepada Dia? Itu pilihan teman-teman, tapi kami percaya di dalam video ini Anda akan mengambil keputusan yang terbaik di dalam hidup Anda, bukan hanya menyelamatkan Anda, tetapi sekeluarga Anda, dan bahkan hidup bagi banyak orang saat Anda bertobat dan datang kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat lagi. Oke, kita berterima kasih ya untuk narasumber hari ini. Terima kasih, Ibu Bu Chani. Terima kasih Pak Agung, luar Terima biasa. kasih juga Pak Agung. Ya, yang saya percaya sudah tidak ada yang kebetulan. memberkati. Yes. Hari ini adalah hari di mana Tuhan memberikan tanda Iya. penyertaan Tuhan itu sungguh dahsyat. Yes. Puji Tuhan. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.